Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bidinil Islam. Fassalli wa sallim ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, warga kampus Man Insan Cendekia Serpong, ananda sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita semua dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua orang bisa kembali bertemu dengan Ramadan tanpa memandang usia tentunya. Maka bersyukur cara terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tidak cukup tentu dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling penting dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Walaupun terkadang rasa syukur kita nampak seperti ingin melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa kuat, kita merasa akan hidup lebih lama daripada apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita selalu ada kesan bahwa kita akan hidup lama. Padahal kematian adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi setelah sholat atau bahkan sedang sholat pun ajal kita tiba. Dan tentu karena kesombongan kita itulah sehingga kita mengabaikan banyak hal. Mengabaikan ikhtiar kita dalam menjaga situasi pandemi saat ini. Kita mengabaikan banyak hal, ananda sekalian. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Khatimil Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penutup para nabi, Rasul yang sampai hari ini selalu kita sebut-sebut namanya. Kita merindukan bisa berjumpa dengannya. Walaupun tentu bagi ukuran kita hari ini, manusia seperti kita ini belum tentu bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi paling tidak sebagai umatnya tentu kita akan senantiasa mengikuti semua sunatullahnya.
Hadirin sekalian, pada kesempatan malam ini temanya menggapai kesempurnaan puasa Ramadan. Setiap orang mukmin, setiap orang Islam ketika Ramadan selalu mengatakan kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kita, saya, Bapak Ibu guru, Anda sekalian pun sama, pasti ingin mendapatkan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Bagi kita tentu sebagai sivitas man insan cendekia Serpong pun sama. Ananda sekalian, kalau ayat dalil tentang puasa, saya kira kita sudah sering mendengarnya. Ada 7 hal ketika kita ingin menggapai kesempurnaan dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan. Tetapi tentu kesempurnaan hanya milik Allah, paling tidak kita bisa mendekatinya. Ananda sekalian, puasa sudah pasti menahan. Dalam istilah atau dalam tata bahasa, puasa itu kan menahan. Kita atau mampukah kita menahan? Kalau menahan haus dan lapar sudah pasti, ya selesailah kita. Kecuali mungkin waktu kecil dulu, ya masih suka nyuri-nyuri, ya ke dapur kemana di sumur air keran gitu kan, gitu ya. Ya memang romantikanya begitu. Ketika anak-anak tentunya berbeda hari ini karena kita sudah balik. Apapun yang kita lakukan maka konsekuensinya kembali kepada kita. Berbeda dulu ketika masih kecil. Puasa yang pasti malam ini kita akan memulai salah satu indikator kesempurnaan puasa, yaitu sahur. Jadi salah satu ukuran bahwa sempurnanya puasa adalah sahur. Jadi sahur itu menjadi satu komponen. Kalau kita ada yang jago, Pak, saya mah nggak usah sahur, pasti kuat. Ya, kalau bicara mengukur kekuatan, apalagi di usia Anda semua. Tetapi sahur menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahur akulluhu barokah, fala tad'u walau ayyajro'a ahkumu jur'atam minal ma. Fa innallah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sahur itu berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya. Malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang menjalankan sahur. Di sahur bukan hanya persoalan kuat atau tidaknya kita menjalankan puasa, tetapi di dalamnya ada makna keberkahan. Keberkahan yang tidak didapati dimanapun. Karena apa? Karena sahur di waktu orang tidur. Kita harus bangun, ada yang jam 2, jam 3, atau bahkan mendekati imsak. Karena kita, disitulah nilai keberkahannya. Bukan hanya sekedar nasi 1 piring atau 2 piring. Yang kedua, mensegerakan berbuka. Kalau ini nggak usah dibilang. Tidak disuruh pun pasti. Kalau sahur, kalau ngantuknya berat pasti lebih memilih tidak sahur. Tapi kalau berbuka pasti, ya, semua menunggu waktu atau bahkan menghitung waktu maghrib tiba. Mana yang azan duluan,
itu yang dipakai. Iya kan? Nggak penting pokoknya TV mana. Yang penting mana yang duluan azan, itu yang dipatokan. Kalau bisa TV-nya sesuai dengan jumlah stasiun TV. Di mana yang duluan. Karena berbuka itu pasti itu. Tapi itulah indahnya puasa, Anda sekalian. Kalau tidak puasa tidak ada. Ramadan itu di situ indahnya. Kalau kita lihat, kalaupun mungkin di sini tidak ya. Artinya kita karena berada di asrama. Kalau di masyarakat menjelang maghrib, orang berburu takjil. Pokoknya semua makanan pasti ada. Ya, kecuali di sini. Ya. Mudah-mudahan kantin bisa memenuhi hasrat, ya, selera, gitu ya. Ya, pilihan Anda sekalian. Tapi yang jelas berbuka bagian juga nilai yang tidak terpisahkan dari Ramadan. Dan dua hal ini menjadi komponen dari kesempurnaan berpuasa. Membaca Al-Quran, saya kira kita sudah paham semua. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Selesai. Artinya kalau di sini clear lah. Ya, khatmil Quran sudah pasti, membaca Quran. Dan Ramadan ini kita juga ada program tahfiz camp buat anak-anak kelas 10 tentunya. Ini akan lebih menarik lagi ya, kekuatan kita melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Yang keempat, mengkonsumsi atau makan dengan makanan yang halal. Jelaslah, tidak mungkin yang haram yang kita makan, tetapi bisa jadi makanan halal berbuah jadi haram ketika melebihi batas-batas kapasitas perut kita ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, semua hidangan ada. Pokoknya semua dibeli. Padahal kapasitas perut kita hanya sepertiga. Dalam hadisnya sudah sangat jelas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk napas. Tapi ketika semuanya diisi full makanan dan minuman, maka yang terjadi, mau sholat pun tidak bisa, karena terlalu penuh isi perut. Maka bisa jadi, makanan itu bisa berubah menjadi haram, karena kita melampaui batas-batas yang sudah Allah tentukan. Yang kelima, memperbanyak sedekah dan kebaikan. Ya, bulan ini bulan sedekah, bulan ini bulan berbuat kebaikan. Walaupun dalam prakteknya pun tidak mudah. Terkadang kita tidak peduli dengan tetangga kita, kita tidak peduli dengan sekitar kita. Contohnya apa? Tadi ketika kita berbuka puasa, kita lebih mementingkan diri pribadi kita. Semua makanan ada di depan kita. Kita lupa ada saudara-saudara kita yang jangankan semua jenis. Ingin makan kolak saja mungkin tidak bisa. Tapi tidak bisa karena terkadang di bulan Ramadan itu mau berbagi itu susah. Bukan menjelang lebaran saja Anda sekalian ukurannya. Zakat fitrah berbeda, zakat mal itu berbeda. Karena itu kewajiban. Sodako yang mungkin boleh dilihat oleh Anda semua. Terkadang kita lebih mendahulukan nafsu pribadi kita, nafsu keluarga kita. Maka saya mengajak untuk kita semua agar walaupun kita ada di dalam, mari kita berbagi dengan orang-orang sekitar di luar kita, sekecil apapun itu. Yang keenam, menjaga kesehatan badan. Karena apalah artinya kita puasa kalau kemudian kesehatan badan pun tidak kita jaga. Fisik kita tidak bisa dijaga, akhirnya kita tidak bisa berpuasa, sakit, walaupun dibolehkan dalam agama. Tetapi karena ada kesalahan kita tidak menjaga kesehatan kita, maka akhirnya kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Terakhir, ketujuh, menjaga diri dari syahwat,
keinginan. Ini yang paling penting ananda sekalian. Tentu kita harus bisa menjaga hati kita, mulut kita di bulan suci Ramadan. Gunakan mulut kita untuk kalimat-kalimat yang ma'ruf, kalimat-kalimat yang baik. Gunakan tangan kita untuk berlaku kebaikan. Gunakan tangan kita untuk kebaikan semuanya. Jangan ada di bulan Ramadan ini kata-kata kita menyakiti orang lain. Padahal bulan puasa, kalaupun bukan kan sama saja. Tetapi ini paling tidak nahanlah gitu ya, di bulan Ramadan gitulah. Jangan sampai satu huruf yang keluar dari mulut kita malah menyakiti orang lain. Dosanya tidak terampuni. Ya, tidak terampuni ketika menyakiti sesama kita. Ya, jari kita pun menyakiti orang lain. Karena hari ini lebih galak jari daripada mulut. Ya, jari lebih tajam daripada pedang. Bukan lagi mulut, tapi jari. Karena ini ya, jari kita sekarang ini akan amat sangat lebih tajam daripada pedang yang dihunus. Maka mari kita jaga di bulan suci Ramadan ini semua anggota tubuh kita ini lebih kepada hal yang baik. Ananda semua melafalkan Al-Quran, tetap belajar. Pulang sudah pasti tidak mungkin di lebaran di sini. Pasti pulang ya. Ya, pokoknya kalau sudah hari pertama tinggal hitung berapa hari lagi. Kan begitu ya. Hitung mundur. Di kamar pasti hitung mundur kita semua ya, insya Allah. Yang penting kita bisa bertemu dengan keluarga. Pun ketika tidak bisa pulang, memang dalam menuntut ilmu ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Terakhir anda sekalian, dari 7 itu mari kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman kita. Apapun itu, perbanyak ibadah, perbanyak berbuat baik. Sebagai pelajar, belajarlah. Taati bapak ibu gurumu, hormati bapak ibu gurumu, karena ada doa-doa terbaik dari mereka. Doakan ayah bundamu di rumah, di bulan Ramadan yang mulia ini. Doakan yang terbaik buat ayah bunda kalian yang sudah susah payah menghantarkan kalian ke Man Insan Cendekia Serpong. Ajal tidak ada yang tahu, kehidupan kita tidak ada yang tahu sampai kapan. Maka nikmati hidup kita selama Allah berikan. Perbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan lindungan kepada kita semua, memberikan kesehatan. Mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita, senyuman, keberkahan, keindahan berpuasa di Man Insan Cendekia Serpong. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.